Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita masuk saat teduh. Amin. Marpungudo di Jolomon, marsadar rohamion, O Yesus Tuhan Nabi, O Raja natar silangi, napinati pohimuse, sai Romaho Tuhami. Olo jalo matangi yang pamujian di goarmu, Allah holong ni rohamu. Kodona punahamion, rodi sadok pertibion, ho ikon sagahana, nang lando penamodomi, hinor honi jeyanai, hodo tangi honona. Ikon monang, ho Tuhan maralon, haholomon, hodo Raja Sioloan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang-orang menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Jangan biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Nani dok ni debataku patut udukoni saya mangalodo tondiku molohu ihutoni asini rohaku do dang namu sat siyan ho. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Pembacaan firman Tuhan Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 12, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hatanang sowaraki sai rajai madohoti sai dengan hut sitong ban hataku sai tok Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini dapat kita baca pada grup WhatsApp WEK masing-masing. Ikon mo nang hita, ikon mo nang hita, ikon mo nang di ujung na porseya doaw di debata, ikon mo nang hita. Kristus dodongata, Kristus dodongata, Kristus do pamonang kita, na porseya doaw di debata, ikon mo nang hita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkah anugerah dan penyertaan-Mu. Kau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskannya mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita pasti ingin mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang ingin
mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Sejak awal Tuhan merancangkan rancangan kebaikan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal-hal yang buruk, saudaraku, berasal dari iblis. Dan iblislah yang merancangkan hal yang buruk kepada manusia untuk tidak taat kepada Allah dan membawa manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami hal yang baik, mengalami kelimpahan yang sesungguhnya, mengalami kebahagiaan yang sejati, syaratnya adalah tunduk, taatlah kepada perintah Tuhan, hiduplah dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ayat 12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, kuajarkan kepadamu. Saudaraku, dalam ayat 13 dikatakan, siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, yang menikmati yang baik? Tentu semua orang tanpa kecuali mengingini umur panjang dan menikmati yang baik dalam hidupnya. Oleh sebab itu, bagaimanakah supaya kita mengalami dan menikmati hal yang baik dalam hidup ini? Menikmati kebaikan Tuhan. Yang pertama, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 14. Marilah kita belajar berhati-hati untuk mempergunakan lidah dan bibir kita dengan sebaik-baiknya. Pikir dulu sebelum berbicara. Apakah itu benar? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Perkatakanlah selalu hal-hal yang benar, yang baik, yang positif, yang membangun, yang berkenan di mata Tuhan. Pakai lidah untuk mengabarkan Injil kebaikan Tuhan. Jaga lidah setiap waktu, karena sebagian besar masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita karena lidah. Pakai lidah semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan, memperkatakan yang baik dan yang benar. Pakai lidah kita untuk kehidupan yang menghidupkan sesama manusia. Kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apapun yang kita lakukan, marilah itu kita lakukan dalam kebenaran Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar dan orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Berkat Tuhan ada pada orang-orang yang benar. Kebaikan Tuhan ada pada orang yang menjauhi hidupnya dari kejahatan. Yang membuat kita tidak mengalami dan tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan adalah ketidaktaatan kita, kejahatan dan dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan yang membuat dia menyembunyikan diri kepadamu sehingga dia tidak mendengar. Ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudaraku, dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang menarik dan yang menggiurkan kepada kita, tetapi pastikan pilihan kita pada apa yang baik, yang dikehendaki Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 3. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Rahasia hidup tenang dan tentram adalah hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dan orang yang benar dalam damai sejahtera Tuhan adalah orang yang mengisi hidupnya di dalam Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mengalami hidup dalam damai sejahtera. Selama hidup kita diisi dengan ketidakbenaran, ketidaktaatan, dosa, kepahitan, dendam, kebencian, iri hati, tinggi hati, sakit hati, kita akan selalu kacau balau dan tidak akan pernah damai. Kita diajak, saudaraku, berusaha mencari dan mendapatkan damai sejahtera itu dengan hidup dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, merekalah sesungguhnya yang menikmati kebaikan Tuhan dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Sebaiknya orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang menentang Tuhan, akan selalu suka menciptakan pertikaian, perselisihan, dan tidak akan pernah menikmati betapa indahnya hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 4. Dalam ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kita melihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan kepada orang yang hidup di hadapan Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkannya. Sementara wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan dari muka bumi. Masih ragukah kita mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan di masa COVID-19 ini? Meletakkan hidup kita berdiam dalam kebenaran firman Tuhan, tunduk taat kepada Tuhan dan menjadi orang benar. Saudaraku, hidup kita dijamin oleh Tuhan dalam segala kebaikan dan kelimpahan yang luar biasa. Tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi pada kehidupan orang yang sungguh taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya telah diberikan Tuhan kepada kita. Dia mati di kayu salib supaya kita hidup dalam kelimpahan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingini kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjaga lidah dan bibir terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, dan hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan menikmati kebaikan Tuhan dan umur yang panjang. Tuhan mendengar seruan dan doa orang yang benar, dan sebaliknya Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita berusaha menjadi orang yang benar di mata Tuhan sesuai dengan topik minggu ini, dengan melakukan
seturut dengan kehendak-Nya. Terpujilah Allah Bapa di sorga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami seluruh umat-Mu yang percaya kepada Engkau, supaya kami menunjukkan jati diri kami sebagai orang Kristen pengikut Kristus yang percaya kepadamu, supaya kami Tuhan hidup dalam kebenaran dengan menjaga lidah dan bibir kami Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tambahkan Tuhan berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Engkau sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Tolong ajari seluruh jemaat-Mu Tuhan dan ingatkan mereka semuanya untuk tetap mempercayakan hidup dan kehidupan mereka kepada Engkau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan berduka cita. Tuhan, dengarkan doa kami. Dengarkan Tuhan seruan kami Tuhan pada ibadah kami pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh Tuhan, togu maau tu dalan lomoni rohami rapon ho sonang mardalan au nang rahis maul sidalanaki tondimi bain manggohi awon margogoy hon aw naposomon pasang nabhodi ngolukon pai masahat tu surgo awon. Pakulingi maau oh Tuhan, narade tu mangihon hatam, saya tu pahiruasmu Tuhan, na uasan nuang di hatam. Saya patau maawon na posom manjau halak na daw siyan ho rodin na sotu madaho mubagabe pangoloy diho. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.